Racikan berita. Bang Lim, Iya, mana Bang? 28 Oktober Iya. Sumpah Pemuda hari ini, Iya. tepatnya 97 tahun yang lalu. ya, aktivis dari Solo mereka mengadakan acara Mimbar Rakyat bertepatan dengan tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Saya kira sangat tepat sekali. Satu yang disoroti terutama untuk pembangunan rumah yang diperuntukkan oleh Jokowi sebagai mantan presiden. Bayangkan kita baca ternyata tanah itu seluas 1,2 hektar dan seluruhnya bernilai 200 miliar. Kita tahu dulu antara misalnya Megawati atau SBY dan sebagainya, itu peraturannya 15 miliar untuk mantan presiden. Ini 200 miliar di mana peraturan itu dibuat masa Jokowi juga menjadi presiden. Ini harus dihentikan, ya, rakyat tidak sudi uang rakyat untuk membayar penjahat, ya, memiliki rumah-rumah tersebut. Makanya kita menghadiri PN, ya, persidangan untuk beliau, kita mampir ke rumah yang di mana rumah itu adalah tidak ada plang IMB-nya. Kita tahu bahwa ketat sekali kalau ada orang bangun tidak ada plang IMB, pasti akan dihentikan dan dibongkar. Ini tidak ada, dan bahkan dijaga polisi dengan ketat. Ini negara preman yang harus dihentikan. Kita untuk membangun atau untuk menyelamatkan Indonesia bermulai dari Jokowi ini, ya. Banyak sekali kasus-kasusnya kalau ditumpuk itu, ya, dari bawah sampai ke atap rumah itu udah nggak habis-habisnya. Pantesan buku yang dibuat oleh Bang Abdullah Yamahua, dia pantas dihukum mati. Makanya kita membersamai para aktivis Solo, Bang Resmond menyempatkan datang ke sini, kita menilai itu dan juga menghadiri sidang ini. Silakan Bang. Oke pemirsa, jadi 200 miliar loh, itu 1/5 triliun. Ya, sementara para termul pemujanya makan besok pun belum tentu jelas. Tetapi mereka selalu terhipnotis oleh tampilan Jokowi yang seolah-olah tidak orang kaya. Kan tampilannya seperti kita-kita, ya, rakyat biasa yang tidak punya aset, ya, sebesar itu, apalagi sampai 200 miliar itu cuma dari pembelian rakyat loh, lahan 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar, ya. Dan di situ berapa Bang? Kalau menurut Google 10 juta sampai 15 juta. Enggak, situ enggak ada tanah situ, di atas 30 juta. Itu pinggir jalan utama protokol loh. Meter itu pinggir loh. Jalan Adi Sucipto menuju Bandara Adi Sumarmo. Sebagai contohnya, ini bersebelahan dekat dengan Hotel Lorin. Hotel Lorin, ya, sebelahnya, ya. Jadi bayangkan itu masih lahan dan bangunan. Belum lagi biaya tiap bulan untuk Joko Widodo. Berasnya, listriknya, semua segala kebutuhannya, bahkan dikasih 30 juta per bulan uang pensiun sampai dia nanti meninggal dunia. Tetapi menghadiri sidang ini agar dia bisa menunjukkan ijazahnya, dia nggak berani. Ya. Kan rakyat pastilah memaafkan kalau dia memaafkan, nggak Bang, kira-kira? Kalau minta maaf bahwa ijazah saya palsu gitu. Iya, secara pribadi bisa saja kita memaafkan, tetapi ini masalahnya ada proses hukum negara yang harus ditegakkan. Saya kira sudah menipu 280 juta rakyat, 2014 yang lalu. Wahai para termul, ya, Anda itu akan kehilangan harga diri kalau masih punya harga diri. Bagaimana menjadi daihatnya Jokowi? Di mana kehebatannya? Anda hanya mengatakan, oh, dia pernah jadi presiden 2 periode. Ya, selama 2 periode itulah, ya, merugikan bangsa Indonesia. Dan saya tahu untuk merugikan seperti ini, Anda tidak bisa berpikir dan bekerja sendiri. Ya, saya tahu ada gerombolannya. Nanti akan saatnya rakyat membongkar gerombolannya. Ya, terutama Pratikno itu, ya, yang menjadikan dia presiden atau dia dijadikan presiden jadi seknek nggak ketahuan lagi. Ya, artinya rakyat ini harus menyelamatkan diri dan harus membangun citra, ya, yang sudah diterpuruk oleh Jokowi. Dan ini saatnya, ya, kalau Pak Prabowo tidak bersama kita,
Anda itu akan dijatuhkan oleh mereka itu. Konsentrasi para Jokowi dan termulnya itu, apakah Pak Prabowo masih menjaga menyelamatkan dia atau tidak? Bagaimana caranya? Ya satu-satunya kemungkinan dia ingin mempercepat Gibran itu jadi presiden. Ya kalau berhalangan presiden itu, rakyat Indonesia tidak mungkin akan mengikhlaskan itu, pasti akan melawan. Maka kesempatan bagi Pak Prabowo, ya, ucapan bahwa ingin 2 periode, padahal ini setahun pun belum. 2009 itu kan teriakan Jokowi, dan itulah didukung-dukung termul-termul itu. Yang saya khawatir dalam pikiran mereka itu hanya penghidupan pribadi saja. Kita ini ingin menyelamatkan Indonesia kembali, ya, yang sudah terporak-poranda itu. Jadi itulah yang menjadi konsen kita, Bang. Ya. Jadi pemirsa, kalian tahu ya, Pak Prabowo Subianto itu nggak ada kan, para termul ini menuduh, Bang. Kita ingin mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Tidak, termul narasi sesat. Kami ingin menyelamatkan Prabowo Subianto dari parasit keluarga Jokowi. Ya, parasit keluarga Jokowi, dan untuk menyingkirkan si Gibran ini, memakzulkan Gibran ini karena nggak layak, nggak lulus SMA, berarti dia lulusan SMP. Lulusan SMP langsung ke S1 kan nggak mungkin, berarti S1-nya gugur di MDIS Singapura. Ya. Jadi kami justru ingin menyelamatkan Prabowo Subianto, bukan mengadu domba. Untuk apa mengadu domba? Orang presidennya sekarang Prabowo Subianto kok. Ya. Dan Prabowo Subianto seharusnya itu menjadi presiden ke-7 tahun 2014. Kalau ketahuan ijazahnya Jokowi yang UGM itu palsu, harusnya dia nggak bisa lagi menjual nama UGM saat itu. Ya, kenapa? Sifatnya bapak anak ini sama. Si Gibran nggak berani dia tampil di sidang PN Jakarta Pusat untuk membawa ijazah SMA-nya. Memang nggak ada ijazah SMA-nya. Ya, saya mengingatkan bahwa para termul juga termasuk, kalau boleh diingatkan, yaitu pengacara-pengacara penasihat hukum yang tergabung dalam Peradi Bersatu. Kalian itu adalah orang-orang yang terhormat. Jangan terpuruk hanya gara-gara membela sesuatu yang juga akan menterpurukkan kalian. Jokowi ini seperti seseorang yang diperintahkan oleh kelompok, misalnya, hei, ambilkan sepatu. Jokowi ini tidak hanya mengambilkan, dia menyemir, dia mencuci. Ini antara kecocokan kejahatan ini yang harus kita bongkar. Dan Indonesia tidak boleh terjebak di dalam hal itu. Indonesia ini ada banyak orang pinter, ya, banyak universitas negeri yang beberapa universitasnya menjadi urutan dari universitas di internasional. Maka harus diselamatkan bahwa kita berontak, ya, dengan cara-cara UGM, ya, terjebak oknum-oknum ini untuk membela yang tidak benar. Makanya Sivitas Akademika dari UGM, saya mohon orang yang menjadi nomor 1 untuk memprotes, ya, para rektor-rektor yang mengakui menjadi pembela utama ini, jangan terlibatlah kalian itu. Ini urusan-urusan kejahatan. Ini Anda tidak tahu ini ijazah yang diperiksa ini memang sudah benar apa yang pernah diungkap oleh Dian Sandi, yang itu kemudian diperiksa oleh RRT, ya, Dr. Tifa, Dr. Rasulullah, Dr. Rismon. Jadi ini secara saintifik udah jelas. Orang itu fotonya diambil, dimasukkan foto lagi, ya, kemudian dicap di atas itu. Ini sudah kasat mata. Ini bukan masalah kita akan melawan UGM. UGM ini kita ingatan sudahlah, tidak saya ikut-ikut. Nah, saya kira itu. Racikan Berita